Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ovel Lifta, saya dari kelompok 6. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai dampak pendudukan Jepang dalam aspek ekonomi bangsa Indonesia. Walaupun tidak pernah mengikuti Perang Dunia secara langsung, namun Indonesia itu pernah mengalami penderitaan akibat Perang Dunia Kedua yang diakibatkan oleh kolonialisme Jepang yang pada saat itu tengah melawan sekutu. Dikarenakan kondisi bangsa Jepang yang saat itu sedang melawan sekutu, serta membutuhkan bahan pangan dan juga peralatan perang, maka Jepang itu memperlakukan kebijakan ekonomi perang terhadap Indonesia. Nah, jadi materi yang akan saya bahas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pengertian dan ciri-ciri ekonomi perang. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan ekonomi di bidang industri. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, apa itu ekonomi perang? Ekonomi perang adalah segala tindakan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara modern untuk memenuhi kebutuhan perang. Nah, konsep kebijakan ini tuh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942 yang berisi tentang pemerintah pendudukan Jepang menyatakan bahwa pemerintah militer atau Gunseikan secara langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan peperangan akan ditutup. Namun sebaliknya, untuk perkebunan gula, jarak, teh, dan kina akan terus diberdayakan untuk kebutuhan perang. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang ini tuh selaras dengan ciri-ciri ekonomi bercorak perang, yaitu ketika adanya pengaturan, pembatasan, serta penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer. Sekarang kita lanjut membahas kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942, pengawasan atas perkebunan itu diserahkan kepada Saibai Kigyo Kanrikodan atau bisa disingkat sebagai SKK, sebuah badan pengawas yang dibentuk oleh Gunseikan. SKK juga bertindak sebagai pelaksana atas pembelian dan penentuan harga jual hasil perkebunan. Bagi pemerintah Jepang, hanya sedikit komoditas yang dapat berguna untuk menunjang kebutuhan perang. Kopi dan tembakau itu diklasifikasikan sebagai barang yang kurang berguna bagi kebutuhan perang. Nah, sehingga perkebunan tersebut itu diganti dengan komoditas penghasil bahan makanan seperti padi dan jagung. Lalu ada perkebunan jarak yang pada saat itu tuh dipakai sebagai minyak pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang, serta perkebunan kina yang dapat dijadikan sebagai obat penyakit malaria yang sedang mewabah dan pastinya dapat melemahkan kemampuan tempur prajurit pada saat itu. Lalu ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kebutuhan pangan untuk menopang kegiatan perang itu semakin meningkat. Akibatnya, penanaman padi serta jagung menjadi prioritas utama pemerintah Jepang. Organisasi Jawa Hokokai yang didirikan oleh Jepang giat melakukan kampanye guna meningkatkan usaha pengadaan pangan. Nah, jadi tanah pertanian baru serta tanah-tanah bekas perkebunan itu dibuka kembali untuk menambah produksi beras. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Ada beberapa daerah yang membuka lahan pertanian baru selama masa penjajahan Jepang. Ada Sumatera Utara, Sumatera Timur, Kalimantan, Sulawesi, serta di Pulau Jawa. Nah, khusus untuk Pulau Jawa, pemerintah Jepang itu melakukan penebangan hutan secara massal. Sekitar 500.000 hektar hutan menjadi gundul. Nah, akibatnya sering kali terjadi erosi serta banjir setiap musim penghujan datang. Akibat dari masalah ini, pemerintah Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produksi padi. Yaitu pertama, Jepang mendirikan Sokuryo Konrizi Musho atau kantor pengelolaan pangan yang bertugas mengawasi jumlah produksi, penyaluran padi, serta penentuan harga padi. Nah, yang kedua itu ada penggiling atau pedagang padi tidak boleh beroperasi tanpa diatur dan diawasi oleh kantor pengelolaan pangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu petani harus menjual hasil produksinya pada pemerintah Jepang sesuai dengan kuota dan harga yang telah ditentukan. Ketentuan yang berlaku adalah petani berhak sebanyak 40% hasil padi, 30%
30%-nya disetor pada pemerintah Jepang melalui penggiling yang sudah ditunjuk, dan sisanya sebesar 30% menjadi persiapan untuk dilumbung dan harus disetorkan ke lumbung desa. Akibat peraturan yang sangat ketat dan tidak manusiawi ini, industri produksi pangan terus menurun, serta penderitaan masyarakat Indonesia pun bertambah. Turunnya produksi pangan mencapai titik krisisnya pada musim kemarau panjang tahun 1944. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi di bidang industri. Selain masalah krisis pangan, rakyat Indonesia juga mengalami krisis sandang. Banyak sekali rakyat Indonesia yang tidak memakai pakaian yang layak pada saat itu. Nah, karena sebelumnya untuk urusan sandang itu masyarakat Indonesia sangat bergantung pada impor dari Belanda. Alhasil, Jepang kembali memaksa para petani untuk menanam kapas dan membuka usaha konveksi. Kaum pribumi yang dilatih untuk memintal bahan-bahan yang mengandung serat kapuk randu, namun tetap saja industri tekstil ini tidak dapat dikembangkan karena tanaman kapas pun mengalami kelangkaan. Ada juga industri yang berguna langsung bagi peperangan seperti pabrik mesin, paku, kawas, serta baju pelapis granat itu sulit dijalankan sebab kurangnya suku cadang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.